Lalu selanjutnya, kenapa ini penting? Kenapa kita penting untuk kontemplasi, mencari hal-hal yang memotivasi kita untuk meningkatkan ketaatan. Kalau selalu mentok di surga dan neraka, itu kan masih nanti. Kita yakin itu ada, tapi apapun keyakinan kita itu nanti. Sementara ketaatannya itu harus sekarang. Maka alangkah lebih baiknya kalau kita mempertebal motivasi. Yang nanti biarlah nanti. Mari kita aktualkan itu sekarang. Yaitu konsep tadi. Tahu diri, tahu malu, tahu berterima kasih. Kecuali kalau sebetulnya kita tidak benar-benar yakin kalau apa yang kita peroleh itu dari Tuhan. Wah, ini masalah. Jangan-jangan kita beragama itu merasa ada Tuhan itu hanya ketika kita mentok. Artinya kita sudah upayakan semuanya, ternyata masih gagal atau masih ada ancaman gagal, baru kita butuh Tuhan. Ya sebetulnya itu sudah lumayan ya. Setidaknya dia masih meyakini ada yang lebih hebat dari dia, yaitu Tuhan. Dan saya kira semua orang pernah mengalami itu. Sehebat apapun orang itu, mesti dia pernah ada di titik di mana dia merasa tidak mampu, di mana dia merasa buntu, lalu muncul spirit untuk berdoa. Karena kalau kita tidak pernah ingin berdoa, kita tidak pernah merasa perlu untuk berdoa, kita tidak pernah merasa ada yang bisa diselesaikan oleh Allah dan tidak bisa diselesaikan oleh kita, perlu dipertanyakan kita bertuhan apa tidak. Kalau dalam pikiran kita semuanya kita yang atur, semuanya kita yang tentukan, seperti kalau gatel garuk, kalau makan, kalau lapar makan, kalau panas kipas-kipas, kalau dingin berselimut, semuanya adalah kita yang atur. Ini kan masuk kepada prinsipnya Stephen Hawking itu. Alam semesta ini membentuk dirinya sendiri. Semua bisa dirumuskan. Lalu di mana peran Tuhan? Yang itu tidak bertuhan namanya kalau begitu. Ya memang terkadang kita itu ada arogansi. Ketika kita sukses, kita berhasil, kerja keras dapat uang, kita ngerasa ini karena kerja saya. Saya ini kaya karena saya pandai memanage, karena saya bisa bersosialisasi dengan orang, karena saya bisa membidik peluang, karena saya ini mampu, karena saya diajarkan oleh orang tua saya, karena saya belajar semuanya, karena saya tekun. Ketika orang-orang tidak tekun, saya tekun. Ketika orang-orang malas, saya rajin, sehingga saya mendapatkan sesuatu. Mungkin ada orang seperti itu. Tetapi tolong kepada orang-orang yang seperti itu, apakah dalam hidupnya tidak pernah merasakan ada kebuntuan? Nah, ketika dalam hidupnya merasakan pernah ada kebuntuan, sebetulnya disitulah yang disebut dengan iman. Disitulah yang disebut dengan ada rezeki, dia mengimani adanya Tuhan. Itulah pemijarnya, itulah pijaran iman di situ, pijaran adanya Tuhan di situ. Karena kalau misalnya orang tidak bertuhan, ya dia mau berharap kepada siapa? Sudah mentok semuanya, sudah tidak bisa, akhirnya ya putus asa, sudah selesai. Ini berarti sudah tidak bisa. Tapi kalau orang bertuhan enggak putus asa. Makanya ada konsep orang yang beriman itu tidak putus asa. Tidak putus asa maksudnya itu adalah tidak putus harapan. Di tengah semuanya sudah tidak mampu, taruhlah kamu dilempar di, oke begini gambarnya begini. Orang yang mungkin dikjaya, mungkin bisa melakukan apapun, banyak duitnya, banyak ininya, taruh dia di dalam sumur sendirian. Apa yang terbenak di pikirannya? Mesti Tuhan, ya Allah, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mesti dia langsung percaya akan bisa saja Tuhan itu buat keajaiban, ada yang ngangkat dia. Bisa saja dia tiba-tiba yakin ketika terjebak di dalam hutan sendirian, bisa saja tiba-tiba dia yakin, ya Allah. Setidaknya yakin itu maksudnya muncul keinginan ya, walaupun setebal apa keyakinan, setidaknya muncul ada pandangan gitu. Ada sesuatu yang bisa menolong saya. Ketika rumusan sudah mentok semua ada. Itu namanya bertuhan sebetulnya. Artinya orang sesombong apapun dia, searogan apapun dia ngerasa
Saya well educated, saya orang yang dididik dengan baik. Saya penuh dengan privilege. Saya tinggal di lingkungan orang-orang yang memang mendidik saya dengan pendidikan yang bagus. Saya juga mengenal orang-orang yang punya relasi. Sehingga saya bisa punya peluang, saya pun cerdik memanfaatkan peluang. Sehingga saya capai semuanya. Oke, tapi pasti orang itu pernah ada dalam keadaan sulit. Di mana dia sudah ngerasa tidak ada lagi yang bisa bantu. Hatta ketika dia berharap kepada orang, berharap kepada orang itu, mesti ada elemen Tuhan di situ. Saya tidak bicara ilmu ya, saya bicara apa yang mungkin bisa kita pikirkan. Kalau kamu tidak setuju silahkan. Dimana ketika kita misalnya berharap kebaikan seseorang, mesti dalam hati kita itu ada harapan semoga Allah membuat hatinya baik kepada kita. Ini bertuhan sudah namanya. Meyakini ada zat, yaitu Allah yang kita berharap kepadanya, semoga orang itu baik hatinya sehingga dia memaafkan kita misalnya. Atau sehingga dia memberikan kita kesempatan. Atau sehingga dia meng-ACC apa yang kita ajukan. Itu sudah bertuhan sebetulnya. Walaupun bertuhannya kan itu yang saya bilang bertuhannya temporer. Temporer itu maksudnya ketika benar-benar sulit sudah tidak mampu baru kita percaya adanya Tuhan. Atau baru nampak kalau kita ini bertuhan. Kalau semuanya bisa kita atasi lupa kalau ada Tuhan. Tetapi setidaknya kalau kita masih berpikir ke situ, pertebal bertuhannya kita itu pertebal, cukup Tuhan saja, tidak perlu masalah surga dan neraka. Artinya tidak perlu itu, karena terkadang apa yang di depan mata saja kita, di depan mata yang nyata itu kadang kita hilang fokus, apalagi surga dan neraka, sehingga orang selalu bilang surga dan neraka mah nanti. Jadi ini untuk menasihati orang-orang yang saya termasuk ya, yang bukan tidak percaya surga dan neraka. Tetapi itu kan urusan nanti. Oke, kalau begitu, kalau surga dan neraka tidak memotivasimu untuk berbuat baik, karena itu masih nanti dan masih spekulatif juga, spekulatif. Saya pertegas bukan masalah ada dan tidak adanya, tapi kamu masuk kemana? Karena kalau sudah kamu anggap spekulatif ada dan tidak adanya surga, angkat tangan, tidak perlu bicara. Sudah tidak beriman itu. Tapi ini yang masih percaya surga dan neraka itu ada, cuma tidak tahu kemana. Sehingga yang namanya tidak tahu nanti sajalah, urusan belakang lah. Maka pertebal motivasi itu, oke, kita tidak bicara surga dan neraka, kita bicara kemanusiaan saja. Anda yakin ada Tuhan, Anda yakin Tuhan bisa menolong Anda dalam keadaan yang sulit di mana orang lain tidak bisa nolong. Apa salahnya menjadi orang yang pandai berterima kasih? Allahumma hadina